Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga kedamaian, rahmat dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Meskipun jarang terdengar, kisah pertempuran antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga hingga pernikahan Sang Sunan dengan penguasa Laut Selatan, Roro Kidul, merupakan potongan sejarah yang memikat ditelusuri. Legenda masyarakat mengungkap bahwa pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan Sang Prabu. Pertempuran ini tidak hanya menjadi catatan dalam perjalanan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, melainkan juga menjadi bukti akan karomah Sang Sunan yang tak pernah pudar. Awalnya, Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang ternyata adalah anak dari Prabu Siliwangi. Dalam pertempuran ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, dan Bimazro Kencodowungu, utusan dari Keraton Cirebon, diutus untuk menghadapi kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, kendati mereka terampil dalam strategi perang, kecerdasan dan kekuatan Prabu Siliwangi membuat mereka dengan mudah dikalahkan, memicu pertempuran sengit di kedua belah pihak. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi Prabu Siliwangi tidak mampu mengatasi Sri Baduka Maharaja yang juga dikenal sebagai Raja Pemanah Rasa atau Raja Pajajaran. Namun, dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Kalijaga memohon petunjuk dan akhirnya diutus ke Istana Ratu Kidul di pantai selatan. Di sana, Sunan Gunung Jati memohon untuk meminjam tombak Karela Reksa karena diyakini hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena kurangnya bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Namun, merasa tidak putus asa, Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu, mengetahui bahwa Sang Sunan dapat membaca pikirannya. Dengan hormat, Sunan Gunung Jati meminta Ratu Kidul untuk meminjamkan tombak Karela Reksa, meyakinkan bahwa hanya dengan pusaka itu Sunan Kalijaga dapat mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, Ratu Kidul tidak menolak permintaan itu secara langsung. Ia menawarkan untuk meminjamkan pusaka tersebut hanya jika Sunan Kalijaga bersedia menikah dengannya. Ini merupakan titik balik dalam cerita, di mana tawaran pernikahan tersebut membawa konsekuensi besar bagi Sunan Kalijaga dalam perjalanan menghadapi Prabu Siliwangi. Dengan tawa kecil, Sunan Gunung Jati berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia daripada memegang teguh keagungan syiar Islam. Pilihlah Ratu Kidul atas nama Islam, bukan karena nafsu," ujar Kanjeng Gunung Jati. Kepatuhan seorang murid terhadap gurunya tercermin dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui kata-kata sang guru. Namun, Nyi Roro Kidul tidak setuju karena dia tidak ingin menikah dengan lelaki yang tidak mencintainya. Selain itu, sang ratu masih meragukan kesaktian Sunan Kalijaga. Untuk menguji kesaktian Sunan Kalijaga, Nyi Roro Kidul meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikan tasbih kecubung wulung yang berasal dari Laut Merah. Sunan Kalijaga dengan tegas menyanggupi persyaratan itu, menunjukkan ketegasan dan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan memasuki keadaan bertafakur, Sunan Kalijaga bermeditasi dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, 3 sosok bangsa lembut yang bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggabisa, dan si Kwalisya datang menjumpainya. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang tersebut langsung disambut oleh pendamping Ratu Bilqis dari bangsa siluman.
Dengan izin Ratu Agung Bilqis, Sunan Kalijaga diberikan Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung hijau atau tabih kebung wulung. Setelah berhasil mendapatkan tasbih tersebut, Kalijaga pulang dan bertemu dengan Sunan Gunung Jati dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai. Dengan bantuan pusaka tombak Karera Reksa dan diiringi oleh 40 orang rombongan Kanji, Kalijaga berangkat menuju Laut Selatan. Namun, perjalanan mereka sudah diketahui terlebih dahulu oleh anjing Nyi Roro Kidul yang dengan gembira mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Akhirnya, Sunan Kalijaga dan Ratu Kidul menikah, dan Sunan Kalijaga dapat meminjam pusaka tombak Karera Reksa setelah pernikahan mereka. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak dapat dihindari lagi. Kareksa diserahkan langsung kepada Sunan Gunung Jati oleh Sunan Kalijaga. Kemudian, sang guru menambahkan 1 tombak, sehingga Kareksa yang semula memiliki 7 cabang dan 1 jalur runcing di sampingnya menjadi 9 cabang. Sunan Gunung Jati memberi nama baru pada pusaka tersebut dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirwana Cakra Langit. Selama 7 malam berturut-turut, pertempuran sengit terjadi antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Inilah kisah pertempuran yang memperkaya wawasan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wallahu alam bisyawab, teruslah semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebaikan. Akhir halam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.